Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nekat. Agar sahabatnya yang lumpuh bisa sembuh, 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini nekat naik ke atas atap rumah dan membongkar atap itu, lalu menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Pemilik rumah itu tidak marah karena ia juga menginginkan tetangganya itu sembuh. Banyak orang sakit yang merana dan semakin buruk keadaannya karena tidak ada tangan-tangan kasih yang menolongnya. Tangan kita bebas karena tidak dipaku pada salib. Maka Yesus ingin memakai tangan kita
untuk menolong orang sakit. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hatimu tergerak oleh belas kasihan pada saat menatap wajah orang lumpuh yang tergeletak di depanmu, dan Engkau segera menyembuhkannya. Dalam doa pada hari ini, kami membawa kepadamu orang-orang yang cacat, timpang, stroke, dan yang diserang penyakit yang mengancam keselamatan jiwa. Demi sengsaramu yang pedih ya Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada semua orang yang sakit, dan sembuhkanlah mereka satu persatu pada hari ini. Jadikanlah kami ini mudah tergerak oleh belas kasihan, agar dengan setia dan sabar mengunjungi orang sakit dan menjadi perpanjangan tangan-Mu, menolong mereka. Berkatilah ya Tuhan, obat yang diminum oleh orang sakit pada hari ini, agar mereka sembuh. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.